Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melaksanakan sesi konseling yang ketiga ya, walaupun seringnya kita melaksanakan sesi konseling itu pada malam hari ya, karena mungkin saya sendiri melihat kesibukan Irna yang cukup padat, mungkin karena Irna juga bisanya waktunya yang senggang itu antara sore kalau enggak malam gitu ya. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Irna gitu karena sudah mau untuk menjadi klien saya, menceritakan semua permasalahan yang sedang Irna hadapi, dan juga Irna juga di sini menceritakan suatu kejadian atau permasalahan Irna itu secara cukup detail dan seterang-terangnya seperti itu ya. Nah, di sesi konseling yang sekarang gimana Irna kabarnya? Alhamdulillah baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Iya. Oke. Nah, sekarang seperti biasa setiap melakukan sesi konseling dari yang kedua, ketiga, yang sekarang saya akan selalu menanyakan ada gak perubahan lagi setelah melaksanakan sesi konseling yang kedua kemarin? Iya, ada. Bisa diceritakan perubahannya seperti apa gitu dari sesi 1 kan udah ya, di sesi 2. Nah, sekarang sesi 2 ke sesi 3 gitu. Iya, jadi perubahan dari sesi 2 ke sesi 3 cukup signifikan ya untuk saya. Lumayan mengalami perubahan yang bagus. Jadi lebih percaya diri, lebih lebih aja gitu ya, lebih percaya diri, lebih baik dari sebelumnya. Mungkin dibilang lebih baik karena menurut Irna itu tidak semudah itu ya untuk bisa menjadi Irna hari ini gitu. Betul. Irna pada saat hari ini, begitupun Irna juga tentunya ada susah payahnya gitu untuk menjadi diri Irna yang sekarang. Entah itu Irna selalu merasa pesimis, takut gagal, merasa kecewa, sakit hati, intinya dengan perasaan-perasaan yang muncul negatif di dalam diri Irna itu, mungkin sekarang Irna lebih bisa mengontrolnya karena di diri Irna juga tentunya bukan ada sisi Irna yang negatif saja, tentunya ada sisi Irna yang positif, Irna yang dewasa, Irna yang pemberani, seperti itu ya. Nah, kemudian ada gak di step yang negatif itu yang awalnya mungkin mau yang sangat mempengaruhi diri Irna ke lebih keadaan lebih yang keterpuruknya gitu. Misalkan si kecewa itu mengantarkan Irna atau memposisikan Irna itu di keadaan yang sangat terpuruk tadinya. Si kecewa itu, entah itu Irna merasa kecewa yang sangat berlebihan sehingga Irna dengan meluapkannya waktu sesi 1 itu Irna mengungkapkan ketika Irna kecewa itu Irna bukan melakukan sih, lebih tepatnya Irna itu menangis cara meluapkan si kecewa itu. Nah, ketika sekarang Irna saat si kecewa itu muncul, tentunya ada lagi apa tidak rasa kecewa itu muncul? Masih ada. Nah, sekarang ketika si rasa kecewa itu muncul, apakah Irna sering menangis? Masih, tapi tidak sesering saat itu. Oke, masih tidak sesering saat itu. Mungkin rasa kecewanya itu ada cuman nangis teh Irna teh sehari tahun mungkin kayak gitu ya. Jadi kusum dawe. Gak apa-apa. Nah, terus mungkin waktu sebelum melaksanakan sesi konseling si kecewanya itu mungkin berlarut-larut sehingga Irna itu sering menangis, lebih tepatnya seperti itu. Apakah dengan perasaan-perasaan
perasaan yang negatif itu mengganggu aktivitas Irna, Iya, seperti mengganggu tidur Irna. iya. Oke, mengganggu tidurnya kayak overthinking seperti itu. Iya, betul. Misalkan Irna ketika akan tidur atau melakukan aktivitas yang seperti kewajiban Irna sendiri sebagai seorang mahasiswa, apalagi sekarang lagi proposalan. Iya. Nah, bagaimana cara Irna menanggapi si rasa kecewa itu? Jadi saya menanggapinya untuk yang sekarang. Iya. Untuk yang sekarang saya menanggapi si kecewa itu lebih ke lapang dada, karena mungkin kalau kita terus menerus di dalam si kecewa itu, Iya. kita nggak akan ada kemajuan gitu ya. Oke, iya betul. Jadi intinya kalau Irna gak ada rasa si kecewa tersebut, Irna itu mungkin gak ada kemajuan. Mungkin di setiap keadaan atau setiap perasaan yang menyakiti atau keadaan yang terpuruk tentunya menjadi sebuah pembelajaran bagi diri sendiri ya. Iya. Oke. Nah, terus itu si rasa kecewa. Nah, kalau si rasa takut berubah atau masih sama saja seperti tidak ada bedanya seperti yang kemarin-kemarin? Ada bedanya. Bedanya seperti apa? Jadi si takut itu berkurang. Oke. Karena setelah sesi kemarin saya jadi kayak, oh iya ya, ngapain takut gitu kan. Iya. Jadi ada lebih baik lagi. Oke, jadi setelah sesi konseling kedua yang kemarin, si rasa takut itu mulai agak berkurang gitu. Iya, betul. Di diri Irna sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan si takut itu masih tetap ada ya. Iya. Belum sepenuhnya menghilang gitu. Nah, sekarang di sini saya ingin menanyakan lagi seperti biasa, setiap sesi konseling saya akan menanyakan skala lagi. Nah, apakah skala itu berubah? Iya. Naik jadi berapa? 7. Oke, jadi 7. Yang tadinya 4 sekarang jadi 7, berarti naik berapa tingkatan? 3 ya? Iya. Naik 3 tingkatan. Nah, itu menurut saya sebagai konselor itu menjadi diri Irna juga tidak mudah, karena mempunyai rasa trauma yang cukup buruk di masa lalu yang dampaknya itu ke masa Irna yang sekarang. Mulai dari takut mengenal orang baru, dikecewakan, terus di ghosting, terus dampaknya ke pembelajaran Irna sendiri sebagai seorang mahasiswa. Jadi gak fokus beraktivitas, entah itu mau tidur. Nah, kalau misalkan Irna nih ketika mau tidur, misalkan cara ngelampiasin atau cara menyikapi si kecewa atau rasa takut itu kayak gimana? Misalkan dipaksain tidur atau suka nonton dulu biar tidur, Iya. atau gimana gitu? Nonton sih, nonton TikTok dulu. Oke. Nonton YouTube. Oke, mungkin itu cara Irna untuk menyikapi si rasa takut atau Iya. kecewa atau pikiran overthinking lah. Iya. Kayak gitu ya, biasalah cewek itu mah. Nah, mungkin masih ada lagi yang perlu, tentunya masih ada lagi yang perlu Irna tingkatkan atau yang perlu Irna ubah di dalam diri Irna. Walaupun nggak seharusnya Irna harus merubah itu semua, mungkin Irna bisa mengurangi rasa yang negatif atau state yang negatif itu di dalam diri Irna dengan cara melakukan hal positif. Tentunya seperti ada si pemberani yang bisa mengalahkan si takut, seperti ada si rasa kecewa yang dikalahkan oleh si dewasa. Mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin apa sih yang Irna rasakan atau kesimpulannya di sesi konseling yang sekarang ini? Kesimpulan selama konseling yang saya rasakan, kesimpulannya jadi saya lebih percaya diri, terus kayak lebih berlapang dada untuk menerima yang terjadi di kehidupan saya. Itu mungkin pembelajaran untuk saya. Jadi kita harus mau nggak mau gitu harus harus
maju gitu, harus bangkit. Oke, ya. Betul apa yang Irna katakan tadi, cukup bijak dan juga apa ya, tentunya tujuan Irna melakukan sesi konseling ini tentunya mempunyai tujuan dong. Iya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk diri saya sendiri, untuk jauh lebih baik, tidak terperangkap dengan si rasa takut sama insecure itu tadi. Oke, betul. Mungkin dengan cara sesi konseling ini bisa menjadikan Irna bisa lebih fokus inti ke dalam permasalahan Irna gitu ya. Mungkin saya juga yakin Irna itu sebelum-sebelumnya suka curhat kepada teman-teman Irna, suka mungkin curhat kepada orang tua atau teman terdekat kayak gitu ya, tapi Irna baru sekarang ini melakukan sesi konseling kayak gitu ya. Oke, semoga sesi konseling kali ini membantu, dari sesi 1 sampai 3 yang sekarang bisa membantu Irna menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, amin. Oke, mungkin cukup sekian sesi ketiga yang sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi